Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Summa salatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun orang yang meninggalkan rumahnya menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka niscaya Allah akan permudah jalan baginya menuju ke dalam surga. Maka satu hadis tersebut menjadi pengingat diri kita semuanya bahwasanya di siang hari ini kita sedang mencari ilmu dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan kepada kita semuanya dengan surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Niku yang pertama. Yang kedua, pada siang hari ini kita akan mengambil tema menguatkan iman dengan ilmu. Maka perbincangan kita tidak bisa lepas dari kalimat iman dan kalimat ilmu. Kata kunci kita ilmu dan iman. Iman dan ilmu, dua hal yang saling berkaitan, dua sesuatu yang saling menguatkan. Saya awali dengan satu ayat. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah, dalam nomor ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wahai orang-orang, wattaqullah, bertakwalah kalian kepadaku, kepada Allah nggih. Bertakwalah kepadaku. Wa yu'allimukumullah, maka niscaya akan kami ajarkan. Niscaya kami akan ajarkan dari ilmu. Niki adalah ayat yang pertama. Saya akan kupas pelan-pelan, nggih. Kita berbicara ilmu tidak usah tergesa-gesa, pelan-pelan saja. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan ajarkan kepada kalian ilmu. Niku yang pertama. Yang kedua, dalam surah Toha nomor ayat 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi, katakanlah, kalimat dihadirkan oleh Allah dengan perintah. Wa qur rabbi zidni Allah. Katakanlah apa? Ya Allah, tambahkan kepada kami, tambahkan kepada kami ilmu. Sampun nggih, saya berhenti di dua ayat terlebih dahulu.
Adapun hadis saya siapkan yang ketiga. Tapi kita berhenti sejenak untuk mengurai dan mengupas dari dua ayat ini sehingga kita bisa memberikan penjelas tentang judul kita, menguatkan iman dengan ilmu. Yang pertama, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepadaku, kepada Allah, maka niscaya kami akan ajarkan ilmu kepada kalian. Allah memberikan sebuah kabar dan Allah mengkabarkan sebuah jaminan bahwasanya siapapun yang ingin menghendaki untuk mendapatkan ilmu, maka dia bersyarat harus menghadirkan takwa. Maka siapapun yang bertakwa, Allah akan jamin dengan ganti ilmu. Maka kalimat ilmu akan mengait erat dengan kalimat takwa. Seolah-olah syarat dari ilmu ialah yang pertama bertakwa. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah, kalimat pembuka dengan kalimat takwa. Sehingga lafaz takwa di dalam penggalan ayat ini dia menjadi sebuah syarat, dan kalimat ilmu menjadi sebuah jawab dari syarat. Jika Allah mensyaratkan takwa, maka Allah memberikan jawab dari syarat itu dengan ilmu. Maka lahirnya ilmu karena sebab munculnya takwa. Hilangnya takwa, maka tiadanya ilmu. Maka jika ketakwaan dihadirkan dengan ilmu, maka akan mendatangkan sebuah bentuk keimanan. Karena kalimat iman menghukumkan esensi makna syarat dengan akar takwa. Beda dengan Islam. Islam belum tentu yang mengislamkan maka dia bertakwa. Tetapi siapapun orang yang bertakwa tentu dia Islam. Makanya kalimat dari rukun Islam dibuka yang pertama kali ialah syahadat. Barulah disusul yang kedua, 3, 4, 5. Semuanya adalah amal. Sholat, zakat, puasa, haji. Sejatinya kalau kita ingin mengkritisi, kita bisa mengambil sebuah faidah. Bahwasanya jika seseorang bersyahadat, maka dia telah masuk kepada gerbang keislaman. Yang jika ingin naik pada jenjang yang di atasnya, dia bersyarat harus mengamalkan sholat, zakat, puasa, haji, yaitu adalah bentuk cabang amal. Maka komponen 4 yang terakhir ini ialah komponen iman. Karena orang yang hanya bersyahadat, dia sejatinya baru berislam. Tetapi semua orang yang beriman tentu dia bersyahadat. Maka kalimat iman yang terdiri dari sholat, zakat, puasa, haji, semua adalah amal yang membutuhkan ilmu. Seolah-olah derajat keimanan itu bersyarat dengan adanya ilmu. Maka orang beriman insya Allah dipastikan dia berilmu. Dan orang berilmu insya Allah dia kita pastikan orang beriman. Tetapi orang yang berislam atau kita menyebutnya seorang muslim, belum tentu dia berilmu. Dan jika belum berilmu, belum bisa kita katakan beriman. Maka kaitannya dari konsep rukun Islam dengan surah Al-Baqarah 282. Ketakwaan itu jika dihubungkan dengan ilmu, maka dia akan menghadirkan keimanan.
Maka kekuatan iman hanya akan bertambah jika diikutkan dengan kekuatan ilmu. Iman dan ilmu adalah satu hal yang segaris dan selurus. Jika ilmu mengalami penurunan, maka iman akan mengalami penurunan. Karena turun dan naiknya iman bersandar dengan dua sebab. Menambahnya karena sebab taat, dan iman berkurangnya sebab dengan maksiat. Taat karena lebih dominan ilmunya dibanding syahwatnya. Sehingga jika maksiat lebih dominan syahwatnya jika dibandingkan dengan ilmunya. Maka dari konsep pemahaman iman dan surah Al-Baqarah beserta dengan rukun Islam semua menyelaraskan bahwasanya kekuatan iman bergantung dengan kekuatan ilmu. Yang dimana iman bergantung lurus dengan ilmu mensyaratkan dengan kalimat Waqur Rabbi zidni ilma. Dalam surah Toha 114, wahai Muhammad, katakanlah, ucapkanlah, ya Allah, kata kunci, tambahkanlah kepada kami ilmu. Seolah-olah jika menghadirkan atau mengutip dari kalimat tambahkanlah kepada kami ilmu, maka dari satu ayat pendukung ini kita bisa mengambil sebuah faidah bahwasanya ilmu itu bisa bertambah dan berkurang, dan ilmu itu bertambah dengan munculnya kalimat katakanlah. Kalimat katakanlah ialah kalimat yang memfungsikan sebuah doa, sehingga ilmu hanya akan datang, sehingga ilmu hanya akan bertambah jika bertambah kuatnya doa. Maka kebaikan ilmu bergantung dengan kebaikan doa. Kekuatan ilmu bergantung dengan kekuatan doa, sehingga kekuatan ilmu dan kekuatan doa akan mengerucut kepada iman. Maka siapapun orang yang berilmu menafikan doa, maka jangan berharap iman akan bertambah. Sebagaimana siapapun yang sudah mengisbatkan, menetapkan doa, dan dia mengingkari dari upaya mencari ilmu, jangan berharap iman akan bertambah. Karena sejatinya ilmu itu ialah sesuatu yang bertambah dengan cara diminta. Seolah-olah jika Nabi Muhammad SAW diberikan perintah untuk, hei Muhammad katakanlah, hei Muhammad berdoalah, seolah-olah kalimat doa menjadi sebab bertambahnya ilmu, dan ilmu itu sejatinya diminta. Maka ilmu adalah sebuah konsep rezeki yang tidak setiap orang bisa memilikinya. Sebagaimana jenengan berdoa kepada Allah meminta harta, kemudahan ekonomi, keuangan, finansial, itu pun adalah sebuah rezeki. Karena sejatinya harta dan ilmu adalah dua sesuatu yang sifatnya adalah rezeki, yang tidak setiap orang bisa mendapatkan takaran yang sama dengan orang lain. Maka itulah kenapa konsep rezeki itu bercabang di dua hal. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah sebuah kalimat harta yang diperkuat oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah ibni Umar di kitab Sahih Bukhari dan di kitab Sahih Muslim. La hasada illa fisnataini
tidak boleh seseorang iri kepada orang lain kecuali di dua perkara. Yang pertama, rajulun atahu lahu ilman fa'allamahu ana al-laili wan nahar. Seseorang yang diberikan ilmu oleh Allah dan dia mengajarkan ilmu tersebut siang dan malam hari, maka jenengan iri silahkan. Yang kedua, rajulun atahu lahu malan, seseorang yang diberikan harta, fasulita ala halakatihi fil haq, dan dia bersedekah, berinfak siang malam harinya tanpa pernah berhenti. Karena sejatinya kemuliaan hidup itu hanya akan kembali karena sebab dua faktor ini saja. Jika orang tidak memiliki ilmu, maka dia harus mendapatkan harta supaya dihormati dan dimuliakan oleh manusia. Sebagaimana orang yang hidup hari ini tidak memiliki harta, maka dia harus memiliki komitmen yang besar untuk memiliki ilmu supaya dia hidup dimuliakan oleh masyarakat. Seandainya manusia hidup tidak memiliki ilmu dan tidak pula memiliki harta, jangan pernah berharap untuk mendapatkan kemuliaan. Karena kemuliaan hanya bisa didapatkan yang pertama karena sebab ilmu, yang kedua karena sebab harta. Dan dua sisi ini ialah rezeki yang sepatutnya harus diminta dengan cara berdoa dan dengan cara berilmu. Orang yang banyak membaca, maka dia dekat dengan kepintaran. Dan orang yang dekat dengan kepintaran, dia dekat dengan kekayaan. Dan orang yang dekat dengan kekayaan, dia dekat dengan memberikan manfaat. Maka jika kita mendapati orang kaya, biasanya dia orang berpendidikan. Karena kekayaan akan bergantung lurus dengan ilmu. Dan ilmu hanya akan bergantung lurus dengan harta. Maka dari sebab inilah kita bisa mengambil hukum bahwasanya keimanan seseorang itu pengacunya adalah ilmu. Yang kita mengatakan pengacu pemicunya adalah ilmu pun iman godaannya ialah harta. Maka hati-hati dengan harta. Maka dari kalimat ini dalam surah Toha kita bisa menyebutkan bahwasanya ilmu itu diminta yang akan memperkuat dari sisi keimanan. Semakin banyak, semakin baik keilmuan seseorang, maka semakin mantap dan teguh pula keimanan dari orang tersebut. Mas, saya masih menginginkan dari dalil hadisnya. Oke, sekarang kita berpindah dulu ke riwayat hadis. Kita sudah ambil dari dua ayat dari Al-Quran. Sekarang saya ingin memperkuat dari argumentasi saya sendiri dari sisi riwayat hadis. Yang pertama, saya buka dulu dengan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. Hadis muttafaqun alaihi. Datang dari riwayat seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dahulu kala Abu Hurairah pernah memberikan sebuah penjelasan yang berkaitan dengan diri beliau sendiri. Suatu hari Abu Hurairah, kita tahan dulu pembahasan yang sebelumnya, kita fokus ke hadis dulu. Kita fokus ke hadis dulu, nanti setelah hadis sudah tersampaikan, kita akan kupas pelan-pelan dan kita tarik benang merahnya untuk mengambil saksi dalam pembahasan kita yang berkaitan iman dan ilmu. Kita tinggal sejenak dulu, Bu, dua ayat sebelumnya. Kita lupakan dulu. Kita sekarang fokus di riwayat Abu Hurairah. Suatu hari, Abu Hurairah pernah berkata, "Ma yaqulu linnasi." Saya heran. Ini perkataan Abu Hurairah, dengan perkataan para sahabat.
annani aksaru hadisan, bahwasanya para sahabat mereka mengatakan bahwasanya saya di sini adalah Abu Hurairah, saya adalah sahabat yang paling terbanyak meriwayatkan dari hadis. Abu Hurairah berkata, saya dulu dikatakan oleh para sahabat, saya dahulu kala disifati oleh seluruh sahabat bahwasanya saya adalah pemegang riwayat hadis yang paling terbanyak. Ini adalah kata kunci dulu, ibu bapak. Saya Abu Hurairah pemegang riwayat hadis yang paling terbanyak. Sampun nggih, dipahami dulu. Pelan-pelan mawon. Kalau jenengan bisa mengikuti, silakan diikuti. Nek mboten saged mengikuti, colke tinggal turu ra apa-apa. Santai mawon, nggih. Memang belajar ilmu agama niku enggak mudah. Apalagi jika kita bermain dengan dalil. Harus berpikir rodok-rodok ngeden. Napa melih sakniki pengajiannya jam 1 awan, durung mateng meneh. Saya mateng niku nggih. Maka pengajian awan niku memang rekoso. Tidak mriki mawon rekoso, Masya Allah nggih. Apalagi untuk memahaminya. Tapi santai mawon, selesai pengajian ada disiapkan tengkleng, insya Allah nggih. Ning bayar dhewe-dhewe. Baik. Abu Hurairah mengatakan seluruh sahabat memberikan pendapat bahwa saya periwayat hadis yang paling terbanyak. Wallahul mau'id. Bu, Pak, ini saya selesaikan hadisnya dulu. Sabar-sabar. Jangan bertanya-tanya dulu, nanti saya kupas pelan-pelan. Saya selesaikan hadisnya supaya gamblang. Satu persatu kita rampung ke dulu, plek, supaya runut ilmu kita. Nah, Abu Hurairah mengatakan, saya adalah periwayat hadis yang paling terbanyak. Tak paringi batas. Lantas Abu Hurairah mengatakan, wallahul mau'id, dan Allah adalah zat yang menepati janjinya. Janjinya. Seolah-olah ibu-ibu, bapak-bapak kalau jenengan lihat, Abu Hurairah mengatakan, saya periwayat hadis yang paling terbanyak. Lantas mengutip perkataan setelahnya, Allah adalah zat yang menepati janjinya. Kira-kira gatuk mboten? Genah ra gatuk. Enggak ada sangkut pautnya ngomong ke riwayat hadis dan ini mengatakan janji yang ditepati. Mboten gatuk nggih, mboten. Bingung mboten? Bingung. Berarti nek bingung jenengan ora turu, ngoten mawon nggih. Berarti nek bingung niku wajar. Allah adalah zat yang menepati janji. Ini sebetulnya janggal, Bu. Ini sejatinya adalah janggal, Bapak. Tapi kejanggalan itu nanti akan terjawab di akhir hadis. Tahan dulu. Niki saya kotai untuk kita kupas jika hadisnya sampun selesai. Kalau jenengan ngaji kalih kula memang saya terbiasa mengupas dalil supaya ritme belajar jenengan itu polanya bisa kita angkat derajatnya. Supaya grade kualitas ilmu jenengan itu bisa naik pelan-pelan. Karena kalau kita hanya berbincang-bincang tentang ilmu yang umum, mungkin sudah terulang-ulang di banyak ustadz. Tapi kalau jenengan bermajelis kepada saya aja berpikir mengupas hadis dan Quran pelan-pelan. Jadi maka semi-semi rekoso sing mikir, santai mawon nggih. Nah, Allah adalah zat yang menepati janjinya. Sampun nggih, ditahan dulu, nanti saya jawab di belakang. Saya selesaikan hadisnya. Wa kana ikhwati minal muhajirin. Dahulu kala saudaraku muslim yang berasal dari kaum muhajirin yasguluhum bil asfaqi amwali sukihim. Mereka sibuk dengan perniagaan pasar mereka. Sampun kita pindah. Wa inna ikhwati minal ansor, dan saudara saya dari ansor. Ini yang menceritakan Abu Hurairah nggih, Bu, Pak, pelan-pelan. Dan saudaraku dari ansor
wa kana yasduluhum bi amali amwalihim. Mereka sibuk dengan pertanian mereka. Saya bahas nanti, saya selesaikan dulu hadisnya. Nggih. Wa kuntu imro'an miskin. Tetapi saya adalah sahabat yang miskin. Saya kotain dulu. Ini faedahnya besar. Sampun. Wa kuntu alzamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini Abu Hurairah nggih. Saya selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu ahdur mimma la yahdurun. Dan saya selalu hadir jika para sahabat tidak hadir. Wa kuntu aihina yang sauna. Dan saya menghafal ketika semua sahabat tidak menghafal. Saya kotain juga. Ini faedahnya besar. Lantas Abu Hurairah menceritakan wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu yauman, dan suatu hari, kita belum masuk ke penjelasan hadis nggih, ngerampungke hadis dulu. Karena kalau mau belajar ilmu syariat niku, panjenengan harus mengambil sampel permasalahan dulu, Bu, Pak, supaya ilmu jenengan niku tertata rapih. Kalau mboten grambian tekan pundi-pundi, sabar dulu. Saya rampungkan. Dan suatu hari Nabi pernah berkata, wala yabsut ahadukum, niki perkataan Nabi nggih, hei para sahabat, janganlah kalian hamparkan, niki jarang Ustaz menyampaikan hadis ini. Jangan kalian hamparkan sorbanmu sampai saya selesai dari pembicaraanku, dan jika sudah selesai pembicaraanku, maka yajma'uhu inda sadri, maka himpunlah sorbannya pada dadanya. Rasul mengatakan, hei para sahabat, jangan kalian hamparkan sorbanmu sampai saya selesai dalam pembicaraanku. Dan jika saya sudah selesai dalam pembicaraanku, himpunlah sorban itu di dadanya, maka niscaya, niki jawaban akhirnya, maka niscaya dia tidak akan pernah melupakan ilmu yang dia dengar dari diriku. Sampun rampung. Lantas Abu Hurairah ketika mendengar Nabi mengatakan ini, beliau membuka dari sorbannya, dan beliau melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampun nggih, berhenti dulu, Bu, Pak, jenengan kira-kira bisa memahami mboten menghamparkan sorban sampai Nabi selesai berbicara, dan jika selesai berbicara himpunlah di dadanya, maka dia tidak akan lupa dalam ilmu yang dia dengar. Kira-kira jenengan paham mboten? Mboten paham, podo aku ora paham, nggih. Kira-kira napa maksudnya? Maksudnya seperti ini, Bu. Maksudnya seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu pernah berbicara. Pembicaraannya ini diminta untuk didengar sampai selesai. Jika sudah selesai, maka sahabat yang mau mendapatkan keutamaan ilmu, ndang-ndang segeralah menghamparkan sorbannya, dan lantas segera dikumpulkan, dihimpun, nek carane wong Jawa niku dikruwel-kruwelke, dipeluk di dadanya. Supaya menapa? Supaya dia mendapatkan berkah. Niscaya ilmu yang dia dengar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dilupakan. Akhirnya Abu Hurairah kala itu selesai mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, beliau langsung membuka sorbannya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Abu Hurairah supaya selesai dibuka sorbannya,
beliau untuk segera menghimpun kembali di dadanya. Dan Abu Hurairah melakukan hal tersebut. Jadi Nabi niku sampun berbicara, Abu Hurairah niku langsung buka sorban. Selesai buka sorban, beliau langsung dihimpun kembali, dipeluk di dadanya. Abu Hurairah seusai melakukan perbuatan yang diminta oleh Nabi, beliau berbicara, wallahi, demi Allah, ini wallahi manasitu hadisahu ila yaumi hada abadan. Setelah saya mempraktekkan apa perkataan Nabi, saya tidak pernah lupa tentang ilmu apapun yang pernah beliau katakan sampai saya mati. Abu Hurairah mendapatkan keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab menapa? Nabi sedang diberikan mukjizat dari Allah dalam sebuah kebaikan ilmu untuk para sahabat-sahabat. Tapi sing nglakoni niku hanya Abu Hurairah saja. Dan permintaan Nabi itu gampang banget, Bu. Rungono aku ngomong, nek rampung bukaan sorbanmu, himpun kembali ke dadamu, kowe ra mungkin lali ilmu apa yang saya sampaikan. Dan yang hanya melakukan Abu Hurairah saja. Ini adalah keutamaan Abu Hurairah dalam ilmu. Bayangkan, tetapi mukjizat ini hanya berlaku di zaman Nabi. Nek kula ngomong sakniki mang buka sorban jenengan, ora iso. Wong kula dudu nabi ya. Terumpama seandainya lo ya, hari ini Nabi hidup, berdiri di depan jenengan. Bapak-bapak, siapapun, misal Nabi mengatakan, Bapak-bapak, siapapun yang ingin ilmunya senantiasa lekat di hatinya, tidak pernah lupa, maka selesai saya bicara, bukalah sorban jenengan lalu himpunlah. Kula kinten rane sing saged mrakteke. Lah ngopo? Rane sing sorbanan kok kadal nggih. Mboten enten sing sorbanan. Maka sorban itu bukti nggih dari hadis ini adalah pakaian yang paling terbaik ketika mencari ilmu. Bayangkan, Bu, seandainya Abu Hurairah tidak bersorban, maka tidak akan pernah terjadi cerita ini. Mila itulah kenapa sorban itu adalah pakaian yang paling ditekankan dalam kondisi mencari ilmu. Mila bapak-bapak mang seneng ngagem sorban. Sorban itu ibadah seperti Nabi. Makanya saya sendiri ketika mengisi kula masih bersorban. Saya kalau ngisi pengajian tidak pernah pakai peci, Bu. Karena pertama saya tidak punya peci, yang kedua saya mengembalikan ilmu dalam berpenampilan saya kepada dalil. Karena Nabi itu dahulu kala ketika beliau menyampaikan ilmu dalam kondisi sedemikian rupa, bersorban dan berjubah. Maka ini adalah penampilan Nabi. Dan laki-laki jika berpenampilan seperti Nabi, niscaya akan mendapatkan kewibawaan yang lebih. Maka laki-laki itu akan nampak lebih tampan. Laki-laki niku akan tambah bagus. Niku nek nggawa jubah karo sorban ketok bagus. Ziang saestu nggih. Ya kurang luwih kayak ngene lah, nggih. Kurang luwih. Maka memakai jubah dan surban adalah pakaian yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka boten bisa diingkari. Jika seandainya Abu Hurairah, beliau dahulu kala memakai surban dan beliau melakukan itu, dan beliau saat itu pula mendapatkan keberkahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena sebab perlakuan yang dikhususkan hanya kepada para sahabat dan Abu Hurairah melakukannya, yaitu membuka sorban, dan beliau menjadi orang yang paling terkuat dalam ilmu hadis. Makanya Abu Hurairah semenjak hari itu tidak pernah mencari ilmu dan beliau membawa buku. Abu Hurairah itu dikenal tingkatan hafalannya itu sangat superior sekali. Makanya beliau jika mencari ilmu bersama Rasulullah, beliau niku mboten menulis. Saking kuatnya hafalannya, dari sebab keberkahan yang ditujukan dari Rasul kepada beliau. Makanya beliau niku kalau mencari ilmu, ibu-ibu, setelah kejadian ini, bapak-bapak, gak pernah merasa lupa dari satupun hadis.
Saking kuatnya hafalannya, maka riwayatnya menjadi riwayat yang paling terbanyak. Maka Abu Hurairah niku nek sinau karo Rasul ora pernah nulis. Sekali krungu langsung hafal. Mirip kita nggih nek pengajian orang gawa buku tulis. Ya padha sekali krungu langsung lali, nggih. Bedane ngoten. Abu Hurairah sekali krungu langsung hafal. Kita sekali krungu langsung lali plus bingung. Jangankan mengke mulai mawon nggo sandal takoni, "Mau jari Mas Hendra mau apa isine?" Embuh ira mudeng lali aku kok, nggih. Bayangkan. Maka beda tahapan kita dengan Abu Hurairah. Itulah kenapa sebabnya Abu Hurairah memiliki riwayat yang paling terbanyak. Dan kalimat yang dihadirkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah adalah zat yang menepati janjinya. Sekarang kita bisa mengambil faedah dan hukum. Bahwasanya maksud dari Abu Hurairah mengutip dengan sebuah perkataan, Allah adalah zat yang menepati janjinya, yaitu berkenaan dengan perbuatan Rasulullah yang meminta Abu Hurairah menghamparkan sorbannya, yang dimana Rasulullah mengatakan jika dihamparkan sorbannya dan lalu dia menghimpun kembali pada dadanya, niscaya dia tidak akan pernah merasa lupa dari ilmu apa yang pernah didengar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah dari kaedah yang dihadirkan Nabi, orang mungkin lupa, dibenarkan oleh Allah. Allah menepati janji dari Nabi. Dan Allah menepati janji dari Rasul. Karena Allah sejatinya zat yang menepati dari janjinya Allah sendiri, dan janji utusannya. Siapa utusan Allah? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad tidak pernah berbicara dengan hawa dan nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyu yuha. Sesungguhnya Muhammad berbicara, kapasitasnya ialah wahyu. Jika Nabi mengatakan, "Hei Abu Hurairah, lakukanlah apa yang saya perintahkan, niscaya kamu tidak akan pernah lupa." Maka pembicaraan ini bukan hanya sekedar pembicaraan yang dibangun di atas hawa nafsu, tetapi pembicaraan ini ialah pembicaraan yang dibangun di atas kapasitas wahyu, yang merupakan wahyu itu perintah Allah dan dibenarkan Allah serta ditepati janjinya oleh Allah sendiri. Sehingga Abu Hurairah mendapatkan janji yang ditepati oleh Allah dengan ilmu yang ditambahkan. Wa qur rabbi zidni ilma. Maka kekuatan hafalan Abu Hurairah berawal dari doa Nabi. Dan kekuatan hafalan Abu Hurairah berawal dari permintaan Nabi. Karena ilmu adalah rezeki yang perlu untuk diminta. Maka dari hadis ini Abu Hurairah memberikan pelajaran yang besar kepada kita, bahwasanya ilmu, kebaikan dari ilmu, kekuatan dari hafalan ilmu itu muncul karena sebab keimanan diri Abu Hurairah kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena Abu Hurairah mengimani dari apa yang dikatakan seluruhnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan sorbannya, menunjukkan kebaikan imannya, maka akan menghasilkan penambahan dari ilmunya. Itulah kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengutip sebuah kalimat, dan dahulu kala saudaraku dari Muhajirin sibuk dengan perniagaan, dan saudaraku dari kalangan Ansor sibuk dengan pertanian. Sebentar, ibu-ibu, bapak-bapak, kita berhenti dulu. Kita kupas dulu. Abu Hurairah membuka dengan kalimat penjelas niku, mengutip dengan kalimat Muhajirin dan Ansor. Muhajirin niku siapa?
orang-orang yang meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah. Mereka adalah muhajirin yang datang ke kota Madinah. Sedangkan orang Ansor adalah orang yang asli tinggal di Madinah. Mereka adalah orang-orang yang membantu dari saudaranya dari Mekah. Maka dahulu kala para sahabat ketika hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, Nabi niku mempersaudarakan di antara mereka masing-masing. Satu orang sahabat muhajir dinak dulurke kali satu orang kepada sedulur saka Ansor. Banyak mboten ngeten iki akeh banget. Contohnya siapa? Abu Dar dengan Salman Al-Farisi. Contohnya yang lain, Abdurrahman ibni Auf dengan Sa'ad ibni Rabi. Jenengan pirsa, Sa'ad bin Rabi adalah orang Ansor. Abdurrahman ibni Auf orang muhajir. Niku datang ke Madinah. Sa'ad bin Rabi disedulurke oleh Nabi kepada Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf itu hijrah, tidak membawa harta sedikit pun. Maka Sa'ad bin Rabi niku menganggap Abdurrahman bin Auf sebagai saudara barunya, ingin menghendaki untuk membagi kebaikan kepada dirinya, kepada saudara barunya. Berbagi kebaikannya bagaimana? Sa'ad bin Rabi mengatakan, "Ya Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, saudara baruku, undur ila ihda zaujatayya, ila ayyihima ajmal minka utallikuha." Wahai Abdurrahman bin Auf, lihatlah aku punya dua istri. Lihatlah semuanya, manakah salah satu yang menurutmu lebih cantik kamu anggap akan saya ceraikan, kamu nikahi. Sangar gitu. Tingkat persaudaraan ini ngeri ngoten lho. Ngasek bojo wani dipegat dikake bolone kok. Niki persaudaraan hakikinya para sahabat. Bayangkan Bu, mila Pak jenengan yang ketemu konco lawas, nggih konco SMA, konco kendel biyen zaman sekolah satu bangku. Petu wis 20-30 tahun dhek ngomong, "Wah, dulurku, wah sehat ra kowe sehat." Alhamdulillah. Kowe nganggep aku dulur. Oh no, dulur plekno ngungkuli dulur getehno. Tenan ra dulur? Heeh. Pegat bojomu wani ra tak pe. Ngoten nggih. Ampun, Pak. Ini makomnya sahabat. Nek awake dhewe ketoke ra mungkin ya nggih. Nek niki ngasih wani megat salah satu istrinya untuk diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Sampai Sa'ad bin Rabi niku mengatakan, "Ya Abdurrahman bin Auf, inni uqassim ala syatra mali utika." Saya hari ini akan memecah separuh total hartaku dan akan aku berikan kepadamu. Tapi Abdurrahman bin Auf niku Masya Allah, sahabat yang tidak mau menerima secara langsung. Beliau malah menjawab, "Barakallahu fi ahlika wa malika." Semoga Allah memberkahi kepada hartamu dan keluargamu. Dulani ala suk, tunjukkan aku kepada pasar. Maka Abdurrahman bin Auf mulai berdagang semenjak hari itu hingga menjadi seseorang yang paling terkaya di penjuru Arab. Orang yang termasuk paling terkaya selain Abdurrahman bin Auf niku sinten Bapak Ibu? Utsman ibni Affan. Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan niku sugih 11 sugih banget niki wong loro Bu. Abdurrahman bin Auf niku saking sugih nggih, cita-citanya satu, pengen melarat, ning ora iso melarat. Nek awake dhewe pengen sugih ning mesti melarat terus ora sugih-sugih, nggih. Beda nggih. Karena Abdurrahman bin Auf niku adalah sahabat yang takut kaya. Kenapa? Hisabnya besar dan panjang, dominan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana Utsman bin Affan, jenengan kalau hari ini tindakan ke kota Madinah umroh, di sana ada hotel yang pojok jalan niku namanya Hotel Utsman bin Affan. Itu adalah wakaf dari Utsman bin Affan untuk dijadikan hotel. Maka Utsman bin Affan niku sugih banget. Setiap Jumat beliau niku sedekah. Sedekah Utsman bin Affan menapa Bu setiap Jumat? Menapa jenengan pirsa sedekah beliau membebaskan satu budak. Maka beliau meninggal, total budak yang beliau bebaskan setiap hari Jumat menyentuh di angka 5.000 budak. Padahal satu budak niku regane pinten?
minimal 2 uqiyah. 2 uqiyah niku secara pinten? 238 gram emas. 1 gram emas hari ini berapa, Bu? 1 juta. Berarti jika 238 gram emas, totalnya berarti 238 juta. Kuwi dina Jumat. Sedekahe 238 juta. Masya Allah. Awake dhewe sedekahe oseng-oseng kacang panjang 5 bungkus di status. Masya Allah. Di foto cekrik, di status neng WA, dikai caption, Masya Allah, indahnya berbagi hari Jumat. Sudahkah kamu berbagi juga, wahai besti bunda? Ya Allah, ya Allah. Gila nih banget sih. Ya. Hari ini kita sudah di tahap bersedekah ning pengen disawang. Kan gila nih, Bu. Orang yang melihat status Anda, banyak mereka yang lebih kaya, lebih hebat dari jenengan. Sedangkan mereka sedekah dengan cara diam-diam. Apa dora isin ngoten nggih? Nggih, sedekah 5 sego kucing kabeh ngono di status, ya Allah. Tapi ra apa-apa kok, Bu. Sedekah hari Jumat iku nek kula angsal maringi saran, ampun enak-enak sing biasa mawon. Masalahnya kula ndek pengalaman, nek enten jamaah nyedekah dina Jumat, salat Jumat, enak-enak niku mesti marahi gawe fitnah. Kula pernah ngisi khutbah Jumat ning etalase pojok mburi kiwa mriko, etalasene gede kaca, nggih, transparan. Sing disuguhi niku mboten sego, bungkusan ning roket chicken, Masya Allah, nggih. Sof ngarep karo tengah kuwi kosong, sing kebaki mburi cedhak etalase kabeh to. Jian tenan iki. Apa meleh cah cilik-cilik, Masya Allah, mepet drono kabeh. Nguasai sampai 2 ring, muter ngeten iki, nggih. Seolah-olah sangat terorganisir sekali. Enek sing cedak etalase, enek sing cedak es teh jumbone komplit kabeh. Nggih, kula munggah sampai mas-mas gede-gede gerang-gerange lho nggih mojo rono, aku iso betek kuwi. Do pengin roket chicken kabeh. Awan-awan kondisi weteng luwih nonton bungkusan abing-abing nika nggih, nyenengke banget. Kula munggah khutbah Jumat. Kula ya batin, ya Allah muga-muga kowe entuk roket chicken aku ya Allah. Minimal sitok lah nggih. Soalnya kula ya ngisi kepengin Bu nyenenge banget tok. Kayak sampingnya es jumbo nika kaya nyeluk-nyeluk dro, rene yo ndro. Panganan aku. Kula kepincut. Dadi kula Jumatan bareng ya mikir, muga-muga engko entuk siji. Ning kan kula ustad ya isin dong. Masa ya mengko rampung salat terus rono kan di mana wibawanya? Secara kan ustad gitu loh. Nggih, akhirnya kula rampung khutbah, kula ngimami salat Jumat. Salam itu kan harusnya boleh membatalkan dengan gerakan di luar sholat jika salam kedua tersampaikan. Bu, imam niku nek rampung salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jenengan nembe minger kanan. Enggak boleh madani. Karena salam itu dianggap selesai. Nek sampun minger kiwa imami. Nembe jenengan minger kanan kiwa. Dan niku kula nembe Assalamualaikum abul langsung rame kabeh. Badalahi nggih. Nah, saya tetap kondisi dalam calm down, cool, stay cool, nggih. Kula dzikir menghadap ke jamaah, ning motone nginceng teng etalase. Batin kula mengko nek turan siji karo mulih nek pancen rezekine tetep entuk santai wae. Lah kok kula rampung dzikir wis rampung la haula wala quwata illa billah. Kok wis entek, ya Allah nggih. Gelo banget nika rasane. Tapi kula suudon ndak mau, saya husnudon. Oh mungkin takmirnya ngengehke aku sito. Nggih to, Bu. Rampung kula salat sunah, kula bali salam tempel ora ana roket chicken blas. Rasane iki gelo banget. Saking gelone kula mulih numpak kendaraan mampir nang nggon roket chicken tenan kula. Nggih. Kula tuku dhewe. Kula niku ora tau mangan roket chicken blas. Kula mulih nggo roket chicken bojoku takon, "Mas, tumben mendur roket chicken. Entuk kok ngendi? Kok Jumatan to?" Ora, mojane ame jiko etalase ning kentekan dadi aku tuku dhewe, nggih. Bayangkan milo nek sedekah niku ampun enak-enak, Bu. Ganggu konsentrasine wong salat. Ya oleh si roket chicken ning bungkusane aja sing abang terlalu ngejreng ngoten. Fokusnya ilang, biasa mawon, nggih. Maka niku sedekah di hari Jumat Utsman bin Affan membebaskan budak. Maka dari kalimat Abu Hurairah, saudaraku dari kaum muhajirin, dulu kala sibuk perniagaan. Saudaraku dari Ansor, dulu kala sibuk dari pertanian.
Jenengan bisa memahami boten? Dua kalimat ini menunjukkan dari pola masing-masing sahabat itu tidak sama alias berbeda. Muhajirin, orang-orang Mekah, gaya mereka adalah mencintai berdagang. Sedangkan orang asli penduduk Madinah, gaya mereka adalah bercocok tanam, bertani. Maka wong Madinah niku ora pinter dodol, Bu. Ndak pinter. Wong Mekah kon tandur ora iso. Wong Mekah jenengan suruh dodol, pinter banget. Saking pintere wong Mekah niku dodol. Ada satu wanita penguasa dari seluruh Arab. Dari lalu lintas perdagangan ekspor impor, Yaman, Syam, Sudan, Habasi. Siapa Bu satu wanita itu? Khadijah. Khadijah niku Wonder Woman, Bu, sangar banget. Nggih. Beliau adalah sosok wanita yang sangat ulung sekali dalam perniagaan dan berdagang. Beliau adalah orang yang sangat mahir sekali dalam perniagaan. Mila saking pintere, beliau niku menguasai seluruh pangsa pasar dari Mekah sak Arab-Arab. Semuanya di tangannya Khadijah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala pernah ada hubungan dagang dengan Khadijah, dan Khadijah pernah mendengar bahwasanya sesosok seorang Muhammad yang digelari Al-Amin, sang dipercaya. Akhirnya Khadijah niku kepincut, menikahlah. Khadijah niku janda. Menikah bersama Nabi usia beliau 40 tahun, Nabi Muhammad usianya 25 tahun. Selisihnya berapa, Bu? 15 tahun. Maka niki dalil, janda perempuan menikahi perjaka laki-laki niku boleh. Seperti Muhammad menikahi janda. Istri pertama kali adalah Khadijah. Khadijah niku sugih bezianget tur ayu banget. Saking wayu sugih solehah banget. Nabi memiliki 9 istri sepeninggalnya Khadijah. Tidak pernah bisa move on kisah cintanya, rindu kasihnya kepada Khadijah. Nabi niku paling gemar menyebut nama Khadijah di semua 9 istrinya. Saking cintane Nabi karo Khadijah, ayu banget, Bu. Wayu sugih buandani jial, Pak. Golek bojo ngono kuwi lho, Pak, nggih. Jondo ra apa-apa. Sing penting wayu sugih banget. Ning nek ana ora mungkin gelem karo jenengan. Genah niku. Mesti goleke ya sing wong bagus, pinter. Mesti lho ya. Wong wedok ayu pinter sugih niku mesti ya grade-nya tinggi. Ora mungkin gelem. Mila aja percaya karo kisah FTV. Tukang tambal ban, enek wong wedok numpak Mercy bane bocor, buka pintu kesandung tampani, langsung nyanyi badalah jatuh cinta niku genah dobol, Bu, nggih. Serah mungkin. Itu kalau di dunia nyata ditampaninya itu namanya tiba di dunia ngoten nggih. Ya elo ya. Maka Khadijah niku adalah sosok istri beliau yang cantik dan ulung dalam berbisnis. Termasuk Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf niku saking pintarnya berniaga. Beliau niku sampai jika sudah kulaan dagangan dari negeri Syam. Aisyah pernah mengatakan dalam hadisnya Musnad Imam Ahmad, hatta irtajafatil Madinah. Kota Madinah niku sampai bergetar, Bu. Kenapa, Pak? Karena hentakan ribuan kaki unta yang membawa dari kafilah dagangnya Abdurrahman ibni Auf. Saking akeh dagangan yang dibawa Abdurrahman bin Auf ke Madinah dari Syam. Madinah niku gogrok dari hentakan kakinya unta. Ini bahasa majas nggih. Artinya saking wakai perniagaan beliau. Makanya orang Arab, terkhususnya orang Mekah, niku paling pandai berniaga. Dan orang-orang Ansor, mereka sibuknya bertani, Bu. Bapak, orang Madinah mencintai bercocok tanam. Makanya orang Madinah niku pandainya tandur. Maka orang Madinah niku paling seneng tandurnya kurma ajwa. Yang kedua, mereka suka tandur syair, gandum. Yang ketiga, mereka suka tandur hintoh. Hintoh niku tepung. Yang keempat, mereka niku suka tandur inap. Inap niku nopo? Anggur. Maka orang Madinah niku dikenal pintar sekali dalam bercocok tanam dan menghasilkan buah-buahan. Makanya saking spesialnya cocok tanamnya Madinah,
kita mengenal ada namanya kurma ajwa. Kurma yang disebut dengan kurma Madinah. Karena kurma itu hanya akan bisa tukul berbuah di tanah kebun Madinah saja. Kurma ajwa niku jenengan tandur teng Mekah, Bu. Uwite urip tapi mboten saged awoh, mergone mboten lemah Madinah. Napa meneh jenengan tandur teng Colomadu, bosok mati ae, nggih. Madinah niku kekhususannya adalah ajwa. Makanya orang Madinah niku suka makan konsumsinya ajwa. Dan orang Madinah suka tandurnya hintah wasyair, gandum dan tepung. Karena makanan pokok orang Madinah selain kurma ialah roti. Roti dibuat dari gandum. Orang Madinah sampai hari ini mencintai makan roti plus minumnya minum dari gandum. Bu, di Madinah nggih, jenengan sarapan minum paginya niku napa gandum. Niki gandum lho nggih, ampun tepung. Jenengan mbok prakteke ganti tepung rose bran kayak banyu malah dadi adonan bakwan, nggih. Niki gandum. Indonesia punya mboten minuman gandum? Ada, energen. Makanya orang sana niku cinta minuman gandum. Kami kalau di Madinah niku siang seperti ini paling suka minum gandum tapi dikasih es dingin, Bu, seger banget. Ini gandum dicampur banyu. Cubi mawon, kayak es enak banget. Ya carane dhewe niku energen nganggo es nggih. Tapi energen mriki kali gandum di sana beda. Enak di sana, lebih murni. Mang cubi mawon, bangane bendino es teh jumbo nggih to. Ambeding energen nganggo jumbo. Tapi kan niki wancine mulai masuk musim hujan. Waktunya es teh jumbo pamit undur diri, migodok tampil kembali, nggih. Tapi niki rung udan-udan isih langka. Maka ini adalah komoditas utama orang Madinah, yaitu bercocok tanam. Termasuk dari tanaman anggur atau inab. Nah, sampun nggih, kalimatnya dihadirkan oleh Abu Hurairah. Saudaraku dari Muhajirin sibuk perniagaan. Saudaraku dari Ansor sibuk pertanian. Tapi saya adalah orang miskin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan pirsa. Kenapa Abu Hurairah itu mengatakan saya adalah laki-laki yang miskin? Apa maksud dari ucapan beliau? Maksud dari ucapan beliau adalah orang yang meninggalkan perniagaan dan pertanian, maka komitmennya harus miskin. Karena miskinnya Abu Hurairah, beliau capai demi untuk mendapatkan ilmu. Maka dari kalimat perniagaan, pertanian, miskin, dan ilmu, kita bisa mengambil hukum yang besar. Menapa Bapak Ibu? Bahwasanya cara dunia bekerja. Dunia bekerja itu memiliki 3 alat tukar. 3 alat tukar, yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah harta, yang ketiga adalah waktu. Siapapun orang yang ingin mencari satu dari ketiganya, maka dia harus siap-siap kehilangan kedua-duanya. Itulah dunia. Dan itulah cara dunia bekerja. Ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan hari ini hidup ingin mencari ilmu. Berarti jenengan harus siap-siap berkorban, kehilangan harta dan kehilangan waktu. Mila wong duwe ilmu niku mesti sibuk, orang mungkin nganggur. Masa mudanya dihabiskan merantau ke tempat-tempat sumber ilmu. Dia butuh uang yang banyak untuk membeli tiket pesawat, untuk membeli visa, untuk menerbitkan paspor, untuk hidup di negeri para ulama. Orang yang ingin mencari ilmu, dia harus siap-siap mengorbankan. Yang pertama harta, yang kedua adalah waktunya. Mila wong golek ilmu niku ora mungkin nganggur. Mila wong golek ilmu niku ora sugih. Rata-rata wong duwe ilmu niku sugih mboten, Bu? Mboten. Jenengan lihat para ustad, enten sing sugih ana ning 1001. Ustad niku rata-rata melarat. Ning uripe berkah. Kula dina niki ora ndek mobil,
orang duwe omah, ning hidup saya merasa kaya. Kenapa? Aku duwe ilmu, saya menyebarkan dengan masyarakat dan jenengan kerso untuk menerima ilmu dari saya itu lebih membahagiakan dibandingkan harta itu sendiri. Kekayaan saya saat ini adalah ilmu, Bu. Tapi saya nggak punya harta. Karena saya berkorban waktu harta saya untuk ilmu. Makanya kalau duwe ilmu tapi aku ora sugih. Dunia niku jenengan mbok taklukkan semua, ndak bisa, Bu. Jenengan pengen golek ilmu ya harus berkorban harta. Mila Ustadz, orang punya ilmu agama, rata-rata hidupnya jauh dari kaya. Enten sing sugih ning 1001. Kula dina niki ngisi, tesih gawa sepeda motor. Alhamdulillah, penak kula syukuri gawa sepeda motor niku angger panas ra kodanan, angger udan ra kepanasan penak diangat. Ning angger macet cekot-cekot sirahe, nggih. Syukuri mawon. Tur melih teng Solo niki macet, Bu. Gawa mobil niku terkadang bukan solusi. Males macete niku lek kedangon. Kula dhewe saniki metu, ora pernah nggawa mobil. Sing pertama males macet, sing keloro ya durung duwe mobil. Masalahe ternyata duwe mobil kita ya pilih nggawa mobil, ketoke ya udan rasa mantolan kok, nggih. Maka orang yang mencari ilmu, maka dia harus siap kehilangan harta dan waktunya. Waktu masa muda terkhusus. Dan siapapun orang yang mencari harta, dia harus berkorban ilmu dan waktu. Bu, Bapak, wong sugih ki rata-rata pinter agama mboten? Mboten. Wong sugih niku jenengan suruh ken berwudu mawon, wudune tesih mleto. Mergane menapa? Waktunya dikorbankan untuk mencari harta. Dan ilmunya dikorbankan untuk berniaga. Maka orang kaya biasanya dominan, tidak pintar ilmu. Meskipun duwe ilmu dagang loh nggih, tapi ilmu agamanya tidak. Karena komitmen, orang memiliki harta, dia harus mengorbankan ilmu dan waktu. Sebagaimana orang yang ingin memiliki dan menguasai waktu, ya dia harus komitmen, dia harus mengorbankan dari harta, dan dia harus mengorbankan dari ilmu. Mila wong duwe wektu akeh, basa kerene napa? Nganggur. Nggih. Basa kerene nganggur. Mesti ra sugih. Nggih napa nggih? Nggih. Wong duwe wektu akeh, orang yang bisa menaklukkan waktu alias pengangguran, mesti ra wong pinter, tidak punya ilmu. Nggih napa nggih? Nggih. Nek enek wong nganggur kok sugih curiga, yae duwe tuyul. Yae lho ya, yae. Maka orang yang mencari waktu, dia harus berkorban ilmu dan hartanya. Jenengan hidup menaklukkan dua saja dari tiga komponen ini tidak bisa, Bu. Meskipun ada 1001. Hidup itu pilihan. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku ki miskin. Kenapa? Abu Hurairah mencari ilmu. Dia mengorbankan harta dan waktunya. Sedangkan sahabat yang lain, dia mencari perniagaan, mencari pertanian, makanya dia hartanya lebih, ilmunya kalah dari Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah menjadi perawi hadis yang paling terbanyak. Maka ini adalah tiga alat tukar dan kemuliaan hidup yang didapat hanya dari ilmu dan harta saja. Maka dari itulah alasannya kenapa orang berilmu itu relasinya biasanya wong sugih. Wong sugih relasinya biasanya wong berilmu. Jenengan lihat para mudir, pembesar-pembesar pondok, pembesar-pembesar ilmu, ikon-ikon ustadz di Solo yang terkenal. Hubungannya kali sinten, Bu? Pengusaha-pengusaha besar yang menyuplai pondok-pondoknya, yang bantu bangun pondok-pondok niku sinten? Pengusaha-pengusaha besar di belakangnya niku banyak. Karena kemuliaan ilmu dan harta itu akan bertemu. Itulah dunia. Maka jika jenengan tidak punya ilmu, tidak punya harta, gak akan bisa masuk circle mereka. Tidak bisa, Bu. Circle itu hanya bisa ditembus jika ada kemuliaan. Yang pertama ilmu, yang kedua harta. Makanya wong sugih niku bantu pondok. Makanya wong dua ilmu itu kebantu karo wong sugih. Ustadz, ameh ngisi, disokong karo jamaah disilai mobil banyak. Jadi, saya sendiri kalau mau keluar kota ke Jakarta saja, jamaah niku banyak yang menawari saya mobil. Kulo senajan ra ndek mobil, Bu, tapi mobil apik wis tak tumpaki kabeh kulo. Gara-gara napa? Jamaah kulo niku pengusaha akeh wong sugih-sugih. Mila jenengan nek mirsani aku ngisi pengajian nggo mobil, kuwi ora mobilku, aja kok percaya, kuwi mobile jamaahku, Bu.
santai mawon, nggih. Wah, satu terus di mobil ini mobil jamaah ini kok, nggih. Maka kebaikan ilmu, harta, waktu itu tidak akan pernah berjumpa jika kita menghendaki untuk menaklukkan keseluruhannya. Itulah kenapa alasannya Abu Hurairah mengatakan dirinya, aku menjadi orang yang paling miskin karena saya mengorbankan harta dan waktu dan saya mencari ilmu. Itulah sebabnya beliau menetapkan kalimat miskin dikutip setelah perniagaan dan pertanian. Soalnya wong niaga niku sibuk, Bu, waktune telas. Orang yang bertani waktunya pun juga habis. Mungkin dia akan menjadi kaya, tapi untuk ilmu insya Allah tidak lebih dari orang yang tidak mencari dari kebaikan dunianya. Maka ini adalah dalil kalimat miskin ini penegasan dari dari Abu Hurairah bahwasanya beliau condong mencari ilmu. Lantas kalimat yang disampaikan setelahnya niki terakhir nggih. Dan saya selalu menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya hadir ketika para sahabat tidak hadir. Dan saya menghafal ketika para sahabat tidak menghafal. Bu, Pak, jenengan kalau melihat ungkapan potongan penggalan dari hadis ini, hukum apa yang bisa kita ambil? Faidah besar apa yang bisa kita tarik dan kita angkat? Dari kalimat saya hadir, yang lain tidak hadir. Saya menghafal, yang lain tidak menghafal. Satu pelajaran yang hebat. Menapa? Hiduplah menjadi sosok yang berprestasi di atas rata-rata manusia hidup. Wong umume pengajian seminggu pisan, jenengan seminggu ping telu, Bu. Orang datang majelis minimal 1 hari 1 jam, jenengan kalau bisa 2 jam. Maka berprestasi di atas rata-rata itu hebat dan sukses. Saya membaca hadis ini di tahun 2014. Dan saya jadikan perkataan Abu Hurairah itu prinsip cara belajar saya dulu kala di Timur Tengah. Saya dulu punya prinsip, ngikuti Abu Hurairah, Bu. Konco kula nek turu jam 10 bengi, saya turunnya jam 11. Kula belajar dulu. 1 jam saya gunakan menghafal kitab biasanya. Teman-teman saya bangun jam 3, saya biasa bangun jam tengah 2. Karena saya gunakan 1 jam, lebih awal bangun dibanding kabeh konco. Kula napa? Murojaah hafalan. Teman saya makannya 1 piring, saya membiasakan diri makannya setengah piring. Karena orang jika hidup belajar ilmu, banyak makan, itu gak ada faedah. Wong pengen punya ilmu niku harus tirakat. Hidup kurang makan, Bu. Milo nek pondok, makanannya mewah-mewah ngoten niku terkadang ilmu ini kurang sip. Kenapa? Hidup dengan lebih. Maka nek pengen mencetak anak pendidikan ilmunya hebat, makan tuh harus kurang. Karena perut itu musuhnya jika kemasukan makan yang banyak akan mengirim sebuah bentuk afirmasi kepada otak, oksigen yang kurang. Akhirnya menapa? Ngantuk. Wong nek ameh belajar, wareg niku malah penyakit menurut saya, ngantuk. Mila kula ngisi pengajian, tidak pernah saya makan, Bu. Iki wae aku urung madang. Nggih. Kenapa? Saya tuh menghindari kondisi kenyang mau ngisi pengajian. Kenapa? Awak ini ku dadi ora sing sebu, abot banget nggih. Awang-awangen. Saya pernah, Bu, ngisi pengajian, karep kula niku makan dulu, kajengi semangat. Pertama malah ngantuk. Masalah yang kedua muncul. Nembe ngisi 15 menit di atas mimbar, di atas panggung papan tulis nggih. Delalah kebelet neng buri. Hara, ya Allah, ya Allah. Langsung cara ngisi kula niku langsung beda, Bu. Sepaneng keringetan kae. Masya Allah lah ngampet toh. Masa ya me pamit karo jamaah sekedap nggih teng riyen nggih. Kan ya wagu. Masa neng buri terus jamaah krungu ngoten krane urip ngoten. Terus mengko nek rampung tangan kiwane teles disawang ngoten ya sarun ora elok banget. Mila kula emoh sebelum ngisi pengajian saya pantang untuk makan moh madang. Nembe rampung pengajian bariki madang. Mila bane kula golek warung, di sing enak tak parani nggih. Ning mbok ketoke tenglange sida nggih ketinggalan to nggih. Nah, maka jangan biasakan makan banyak. Saya dulu mengambil prinsip Abu Hurairah. Saya tidak tinggal di tempat orang Indonesia tinggal. Saya lebih mengasingkan diri. Kenapa? Orang belajar ilmu itu jangan banyak bicara. Karena banyak bicara itu membuka celah untuk menghamburkan waktu. Saya dulu hidup bersama Syekh.
Makanya saya tidak pernah menjumpai orang Indonesia, saya nggak berteman dengan orang Indonesia, kecuali nek kulo kangen karo bolo-bolo, kulo nembe mulut tengen kampus. Saya dulu kuliah 6 tahun Bu, S1, S2. Tapi saya tidak pernah masuk kelas, nggak pernah masuk kampus. Semua tugas niku sing garap sinten konco kulo kabeh, tak kei duit. Kenapa? Saya menganggap ilmu di kampus niku nggak ada ilmunya. Nggak pernah semenantang ilmu yang diajarkan syekh di rumah-rumah mereka. Kalau belajar sama syekh niku langsung kitab. Tagihannya, kita disuruh ngafal kitab. Tapi kalau belajar di kampus, kita hanya ngafal jurnal, kita hanya nggarap tugas, nggak ada ilmu. Nah, apa artinya? Mending keluar mulai di Indonesia, sekolah nang UIN, wae Kartosuro, padha wae. Makanya saya harus cari-cari celah, upgrade. Saya sekolah tidak pernah masuk. Maka ijazah kula mboten kula pundhut. Mergone menapa? Pertama bayari larang, yang kedua juga saya nggak terlalu membutuhkan. Karena memang yang kita cari hari ini bukan gelar, tapi adalah kualitas ilmu itu sendiri. Makanya konsep hidup berprestasi di atas rata-rata sebagaimana Abu Hurairah itu penting sekali. Panjenengan punya anak hari ini mondok, konsepkan dari cara berpikirnya seperti berpikir Abu Hurairah dalam mencari ilmu. Harus siap miskin dan harus siap berprestasi di atas rata-rata. Yang lain gak hadir sendiri. Yang lain gak ngafal, harus menghafal sendiri. Itulah kehebatan ilmu yang dimiliki Abu Hurairah. Sehingga ibu-ibu, bapak-bapak, dari ketiga dalil ini mengkhususkan dengan riwayatnya Abu Hurairah. Bahwasanya riwayat Abu Hurairah itu memperkuat dari kalimat ilmu dan memperkuat dari kalimat iman. Di titik poin kalimat Allah adalah zat yang menepati janjinya. Sesuai dengan perkataan Nabi, niscaya dia tidak akan pernah lupa dari ilmu yang saya dengar. Maka tidak mungkin dilakukan Abu Hurairah kecuali Abu Hurairah niku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka keimanan itu bersumber karena ilmu. Dan ilmu itu adalah sebuah keyakinan. Berbanding balik, bertolak belakang dengan sebuah don, prasangka. Prasangka adalah kebalikan dari ilmu, dan prasangka menurunkan hukum dari keraguan. Ilmu niku keyakinan, Bu. Sekarang saya tanya, Bu, jenengan percaya mboten di kubur itu ada nikmatnya dan adabnya? Percaya nggih? Percaya. Pertanyaan sekarang, jenengan kenapa percaya? Padahal jenengan dereng pernah mati. Dereng pernah ngerasake dipendem. Karena jenengan berbicara kapasitas ilmu. Enten dalile Mas, teng pundi? Hadisnya Anas di Bukhari Muslim Mas, oh nggih pun. Itulah ilmu. Ilmu itu tidak harus bersyarat pernah melakukan untuk membenarkan. Misal, kula duwe kanca minum khamr air keras, ngombe ciu. Bro, kowe aja mendem, karena mendem niku ngrusak awak. Maido kalih kula, apa kowe wis pernah mendem kok ngelokke aku mendem rusak awak? Apa awakmu wis pernah rusak mergo mendem? Ya durung. Karena nilai sebuah kebenaran itu diukur bukan dari pernah dan tidak pernahnya melakukan, tapi dari kebenaran ilmiah data analisisnya. Kalau ilmu pengetahuan berdasarkan dari penelitian, observasi, kalau agama berdasarkan dengan Quran dan Sunnah. Itulah keyakinan dan itu yang menghadirkan keimanan. Bu, sekarang kalau tanglet, jenengan percaya mboten Allah niku tunggal? Percaya nggih? Jenengan pernah melihat Allah? Belum. Jumpa Allah? Belum pernah. Kenapa jenengan bisa percaya Allah niku siji? Mergo Allah mengatakan kul huwallahu ahad. Ya wis rampung. Itulah ilmu. Yakin mesti, Bu, yakin. Beda dengan persangkaan, maka akan menghadirkan keraguan. Maka keyakinan itu dibangun dari ilmu dan ilmu itu akan menambah dari tahap keimanan sehingga kuat lemahnya iman bergantung dari kuat lemahnya ilmu. Sesuai dengan judul kita. Maka monggo sareng-sareng kita menasihati diri kita dengan ilmu. Kita hari ini semangatkan diri kita pados ilmu supaya iman kita semakin kuat, teguh, semakin mantap dan kokoh. Itulah permintaan dari syariat Islam. Adalah salah satu hal yang perlu kita cari, yaitu ilmu. Nembe beramal. Karena amal tanpa ilmu tidak akan pernah dibenarkan. Pun jika sementun saya akhirkan, enten pertanyaan, sumangga.